Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Madura Talk, sebuah acara yang akan mempertemukan para Tretan Madura dengan tokoh-tokoh di Madura. Kali ini saya sudah bersama Kapolres Pamekasan AKBP Joko Lestari. Selamat siang menjelang sore dan. Selamat siang, Mas. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Siap. Ya, mohon maaf ini kami mengganggu waktunya. Kita tahu bahwa Polres itu menjadi salah satu institusi yang sangat sibuk di tengah pandemi seperti saat ini. Bisa diperkenalkan dulu kepada para penonton Tretan Madura di Pamekasan, biar kata orang itu tidak kenal tidak sayang gitu. Mungkin bisa dijelaskan nama dan alamatnya. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Joko Lestari, Kapolres Pamekasan. Saya sendiri berasal dari Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Rembang. Sampai saat ini Kabupaten Pamekasan masih zona merah. Artinya tanggung jawab kepolisian untuk mendukung pemerintah dalam rangka meminimalkan penyebaran COVID ini masih sangat besar gitu. Apa saja ke depan yang perlu dilakukan dalam rangka juga menyongsong new normal yang mulai diterapkan di beberapa daerah ini? Ya, jadi betul untuk kita di Pamekasan ini merupakan zona merah untuk wilayah Madura dari 4 kabupaten. Ini kita di Pamekasan masih zona merah. Tentunya ini menjadi PR kita semua dalam rangka upaya untuk menekan penyebaran COVID-19 di wilayah Pamekasan. Kita Polres Pamekasan tentunya sebagai bersama-sama dengan instansi lain, Kodim, mendukung kebijakan pemerintah dalam ini Kabupaten Pamekasan dalam rangka upaya menekan penyebaran COVID-19 di wilayah Pamekasan. Kita selalu bekerja sama, membantu, mendorong, mendukung kebijakan maupun upaya-upaya yang dilakukan Kabupaten Pamekasan dalam penyebaran COVID-19. Dan kita selama penetapan pandemi ini kita sudah berupaya bersama-sama dengan Kodim, bersama-sama dengan pemerintah untuk melakukan upaya-upaya, salah satunya melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk dapatnya melaksanakan atau mentaati protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah. Salah satunya untuk upaya disiplin pakai masker, rajin cuci tangan, kemudian melaksanakan physical distancing di tempat-tempat keramaian, itu sudah kita laksanakan bersama-sama dengan pemerintah. Salah satunya yang kita laksanakan membuat kawasan physical distancing di area Lancor. Ya, kita laksanakan di mana kita ketahui di area Lancor ini merupakan tempat berkumpulnya masyarakat di wilayah Pamekasan dalam rangka rekreasi ataupun nongkrong. Nah, ini kita lakukan pembatasan setiap malam Sabtu dan malam Minggu kita laksanakan kawasan physical distancing. Jadi pada saat malam Sabtu, malam Minggu ini kawasan area Lancor bisa menekan penyebaran COVID-19 di wilayah Pamekasan. Kemudian juga kita selalu bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyemprotan disinfektan di tempat-tempat umum, di tempat-tempat keramaian yang menjadi tujuan masyarakat. Ini salah satu upaya juga di dalam mencegah penyebaran COVID-19. Selain itu juga kita bersama-sama dengan pemerintah daerah melaksanakan himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk selalu disiplin menggunakan masker di tempat-tempat keramaian. Begitu. Iya, salah satu kegiatan Polres membentuk kampung tangguh gitu. Bahkan tadi informasinya itu ada penghargaan kepada salah satu juara. Seperti apa implementasi kampung tangguh di Pamekasan gitu? Ya, betul. Jadi sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Bapak Kapolda dalam rangka upaya menekan
penyebaran COVID-19, salah satu upaya yang dilakukan program pada Bapak Kapolda yaitu membentuk kampung tangguh. Di mana di Polres Pamekasan, di wilayah Kabupaten Pamekasan ini sudah terbentuk sebanyak 40 kampung tangguh Semeru, bertujuan untuk menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama dengan instansi, bersama-sama dengan pemerintah, baik pemerintah desa, kemudian Babinsa dan Babin Kamtipmas untuk bekerja sama memecahkan masalah. Apa masalahnya? Masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat kita adalah adanya pandemi COVID-19. Dengan adanya kesadaran masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi, memecahkan masalah yang sedang dihadapi yaitu COVID-19, diharapkan kesadaran masyarakat tumbuh sehingga bersama-sama dengan pemerintah bisa membantu pemerintah dalam upaya pencegahan COVID-19 di kampung-kampung yang sudah terbentuk itu. Jadi masyarakat akan sadar, bahu-membahu dalam upaya untuk menekan peredaran ataupun kenaikan COVID-19 dan juga untuk mengantisipasi dampak yang timbul, ya, dampak yang timbul daripada adanya penyebaran COVID-19. Selain COVID dan kepolisian kan pasti punya tugas utama, pengamanan, ketertiban juga, penegakan hukum gitu, dan tugas-tugas utama yang lain. Seperti apa implementasi di Pamekasan ini? Jadi betul, selain kita mempunyai tugas pokok dalam ini di tengah masa pandemik ini, selain kita melaksanakan upaya-upaya untuk mencegah penyebaran COVID, tentunya kita mempunyai tugas pokok yang wajib kita laksanakan, tetap kita bisa laksanakan tentunya dengan manajemen kita untuk bisa memanage anggota, ya kan, memanage personil kita satu sisi untuk bisa membantu pemerintah dalam upaya percepatan menekan penyebaran COVID. Saat yang lainnya juga kita bisa laksanakan tugas pokok kita dapat berjalan dengan baik. Semacam penegakan hukum, pelayanan kepada masyarakat, tetap kita bisa laksanakan secara baik. Iya. Pertengahan Juni lalu, bulan lalu, Polres membuat kejutan kepada masyarakat. Berhasil mengungkap dugaan pesta narkoba di salah satu restoran yang ada di Kota Gerbang Salam ini. Itu tentu langkah itu banyak menuai apresiasi dari masyarakat. Bahkan itu disampaikan oleh salah satu kelompok masyarakat bahwa sangat mengapresiasi kinerja Polres Pamekasan secara umum. Cuman hal itu menunjukkan bahwa di samping kanan kita masih ada banyak praktik seperti itu. Ya, yang pertama kita sepakat untuk memberantas narkoba. Itu kita harus sepakat bahwasanya narkoba ini membahayakan generasi muda kita. Ya, yang mana dengan kondisi itu kita harus bersama-sama untuk memerangi. Kita selaku penegak hukum tentunya melakukan upaya-upaya sebagaimana kebijakan daripada Bapak Kapolri terkait masalah tindak tegas terhadap penyalahgunaan narkoba. Ini kita sudah berupaya semaksimal mungkin, baik upaya preemptif, preventif dan represif yang kita laksanakan. Ini tentunya kita harus laksanakan secara seimbang, ya, di mana kita secara preemptif kita selalu berkoordinasi, bekerjasama dengan baik elemen masyarakat maupun dari sisi dari kampus, kemudian dari masyarakat sekolah untuk bersama-sama mengelurakan tentang bahaya narkoba. Jadi kita dengan komitmen itu tentunya kita melaksanakan tindakan hukum apabila kita temukan ada penyalahgunaan narkoba. Kita akan tegas dalam menindak para penyalahguna narkoba. Kita tidak pandang bulu, baik anggota kita, beberapa saat yang lalu kita juga amankan anggota kita dan kita proses secara pidana. Ini menunjukkan bahwasanya komitmen kita dalam memberantas narkoba di Polres Pamekasan tidak ini main-main, antara gitu, pimpinan dan bawahan, saya tidak main-main. Jadi tanpa pandang bulu, anggota saya tindak apabila kita kedapatan dia menyalahgunakan narkoba. Demikian juga untuk di masyarakat, kita secara preemptif
melakukan upaya preemptif maupun preventif. Ya, upaya preemptif kita bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, kalangan akademisi, kampus-kampus kita untuk sama-sama menggelurakan, mensosialisasikan tentang bahaya narkoba. Siap. Selain kita juga bekerja sama dengan media untuk selalu menghimbau atau melakukan sosialisasi melalui media-media. Kemudian untuk upaya secara represif tentunya apabila kita mendapatkan informasi dari masyarakat ataupun dari apabila kita mendapat informasi dari masyarakat maupun hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh Sat Narkoba, tentunya kita akan tindak lanjuti dengan upaya-upaya represif, kita lakukan penangkapan kepada para pelaku penyalahgunaan narkoba. Sudah banyak pelaku narkoba yang kita amankan, baik itu mulai dari pengedar maupun penyalahguna narkoba, dalam hal ini pemakai dan segala macam. Sudah kita banyak kita lakukan itu. Kemudian terkait kemarin yang pada pertengahan bulan Juni ini sedang berproses juga. Nah, mudah-mudahan segera selesai penyidikan kita, segera kita limpahkan ke JPU. Mungkin dari segi jumlah tersangka bisa jadi salah satu yang terbesar di Madura gitu. Ya, karena saat itu kita lakukan penggerebekan, mereka sedang melaksanakan mengkonsumsi narkoba di salah satu tempat hiburan di wilayah Pamekasan, sehingga memang pada saat itu banyak pelaku yang kita amankan. Polri punya spirit promoter, profesional, modern, dan terpercaya. Seperti apa ke depan implementasi dari spirit ini, terutama pembinaan anggota gitu? Yang harus kita laksanakan pembinaan anggota di dalam upaya untuk membuat para personil kita profesional. Kalau penyidik kita selalu berikan kesempatan mereka untuk mengikuti pendidikan-pendidikan di luar institusi kepolisian maupun pendidikan-pendidikan kejuruan. Demikian juga fungsi-fungsi yang lain. Ini selalu kita dukung, kita manage, kita kita selalu rutin untuk melaksanakan pembinaan-pembinaan seperti melakukan kejuruan, kemudian pembinaan teknis. Ini selalu kita lakukan. Kemudian manakala anggota semuanya sudah profesional, diharapkan kinerja operasional kita baik di bidang penegakan hukum, di bidang pelayanan, di bidang intelijen tentunya akan profesional. Tentunya kalau ini seimbang bisa kita laksanakan secara profesional, diharapkan kepercayaan masyarakat kepada kepolisian semakin meningkat, semakin baik. Komandan sudah 8 bulan ya, sekitar 8 bulanan di Pamekasan. Iya, betul. Apa hal-hal besar yang mungkin akan dilakukan depan, terutama dalam rangka mendukung pemerintah gitu? Ya, jadi target himbauan juga kepada masyarakat terkait COVID dan keamanan juga gitu. Oke, baik. Jadi target saya selaku Kapolres Pamekasan tentunya ingin menciptakan situasi Kamtibmas di wilayah Pamekasan aman dan kondusif. Di dalam upaya menciptakan kondisi Pamekasan yang aman kondusif, tentunya kita melakukan upaya baik itu dari fungsi pembinaan maupun operasional. Tentunya di dalam upaya menciptakan kondisi itu kita perlu untuk menciptakan kondisi Kamtibmas yang mantap dengan cara kita selalu melaksanakan patroli, kemudian melaksanakan pembinaan masyarakat, penegakan hukum, kemudian deteksi dini yang dilaksanakan intelijen dengan baik, dan juga kita melaksanakan pengawasan dan pengendalian. Dengan upaya-upaya itu semoga bisa membuat operasional kita lebih baik sehingga tercipta situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah Pamekasan. Demikian juga karena sekarang kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, kita tentunya selalu berupaya bekerja sama karena pandemi ini kita tidak bisa melaksanakan sendiri, tentunya harus semua stakeholder harus bekerja sama, bahu-membahu dalam upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kita akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan Pak Dandim, untuk bersama-sama memerangi ataupun melaksanakan upaya-upaya dalam mencegah COVID-19 di wilayah Pamekasan. Terakhir mungkin, seperti apa
masyarakat Madura, khususnya masyarakat Pamekasan di mata AKBP Joko Lestari? Jadi masyarakat Madura ini masyarakat yang agamis. Siap. Jadi keyakinan akan keyakinannya sangat kental, kemudian adat budayanya menjunjung adat dan budayanya sangat kuat, Iya. ya kan, sehingga kekerabatannya juga sangat kuat. Siap. Dan masyarakat Pamekasan karena gigih, di situ terlihat bahwasanya keras, karena memang masyarakat Pamekasan pada prinsipnya komitmennya sangat kuat untuk mencapai suatu tujuan. Siap. Oke, demikianlah mungkin obrolan singkat kami dengan Bapak Kapolres Pamekasan AKBP Joko Lestari. Pesan saya kepada masyarakat, jangan takut kepada polisi, karena polisi itu kakak kita, bapak kita, dan adik kita. Takutlah melanggar perundang-undangan yang bisa berurusan dengan kepolisian. Begitu dan ya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak kepada Kapolres Pamekasan AKBP Joko Lestari atas waktunya, dan sukses terus dan. Terima kasih. Terakhir, selamat HUT Bayangkara ke-74. Terima kasih.